Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin Irfan Fuadi dengan nomor induk mahasiswa 20050110 195 dari kelas manajemen E. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW sampai masa dinasti Safawiyah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang perjalanan sejarah peradaban Islam dari periode klasik, pertengahan, dan modern. Yang pertama yaitu Islam klasik. Pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Perkembangan Islam periode klasik dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Periode ini ditandai dengan upaya perintisan perkembangan dan kemajuan puncak yang pertama peradaban Islam, yaitu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Berikutnya yaitu masa disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode Islam pertengahan yang terjadi dalam kurun waktu 1250 sampai 1800 Masehi. Periode sejarah Islam pertengahan dimulai pada abad ke-13 hingga abad ke-18 atau sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Akhir abad ke-18 menjadi masa kegelapan dunia Islam karena disebabkan oleh jatuhnya imperium-imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan. Selain itu, juga terjadi karena perkembangan sains dan teknologi yang stagnan. Yang ketiga yaitu periode Islam modern, yang terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini. Periode sejarah peradaban Islam modern dimulai pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada periode ini banyak tokoh muslim yang kemudian sadar atau sifat jumud pada umat Islam. Tokoh-tokoh itu berupaya untuk membawa Islam bangkit kembali. Tokoh-tokoh itu diantaranya Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 dan Muhammad Abduh pada tahun 1849. Menurut sejarah, awal kebangkitan Islam adalah ketika Napoleon Bonaparte bersama pasukannya mendarat di lembah Sungai Nil pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1798 Masehi. Peristiwa itu menjadi awal dunia Islam mengenal modernitas. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu telaah terhadap 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai seorang tokoh yang paling berpengaruh dan menduduki ranking pertama. Ketinggian itu dilihat dari berbagai perspektif, misalnya sudut kepribadian, jasa-jasa, dan prestasi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam pada waktu yang relatif singkat. Kesuksesan beliau dalam berbagai bidang merupakan dimensi lain kemampuan sebagai leader dan manajer yang menambah keyakinan akan kebenaran Rasul. Umat Islam memandang Nabi Muhammad SAW bukan hanya pembawa agama Islam terakhir atau Rasul yang sering disebut orang sebagai pemimpin spiritual, tapi sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin negara, komandan perang, qadhi atau hakim, suami yang adil, ayah yang bijak, sekaligus pemimpin bangsa Arab dan dunia. Peran yang sangat kompleks ini telah diperankan dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi dasar bagi umatnya sampai akhir zaman. Hal ini menunjukkan bahwa peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat sangat besar pengaruhnya. Perwujudan kepemimpinan beliau dengan memberi
pendidikan dan pengajaran yang baik kepada umat dengan teladan yang baik atau biasa disebut uswatun hasanah. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 4 sifat utama, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya. Dan fatonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kemajuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada masa pemerintahnya, Rasulullah menerapkan jizyah, yaitu pajak yang dibebankan pada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Yang kedua yaitu Rasulullah mendirikan masjid dengan tujuan bahwasanya mendirikan masjid itu untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Yang ketiga yaitu Rasulullah mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang keempat yaitu Rasulullah membuat perjanjian untuk saling membantu antara sesama kaum muslim dan non-muslim. Yang kelima yaitu Rasulullah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditunjukkan kepada pembinaan hukum. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin pada periode 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin pada periode 13 sampai 24 Hijriah atau tahun 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang memimpin pada periode 24 sampai 36 Hijriah atau tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memimpin pada periode 36 sampai 41 Hijriah atau tahun 656 sampai 661. Peradaban pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqunal Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seseorang yang paling cepat masuk Islam. Sedang gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun banyak sekali cobaan dan hambatan yang datang, masa Abu Bakar dimulai dengan munculnya permasalahan
tantangan siapa pemimpin yang akan memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, masa ini dihadapkan dengan banyaknya masyarakat yang murtad serta enggan membayar zakat kembali, hingga bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar serta keteguhan hati para sahabat, permasalahan yang muncul bisa ditangani dengan mudah dan distabilkan kembali. Yang kedua yaitu karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakter yang lemah lembut dan tegas. Yang kedua, dalam memimpin, karakter yang dipakai Abu Bakar adalah bersifat sentralistik. Kemajuan yang diraih di masa Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat, yang kedua perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yang ketiga pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, yang keempat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, yang kelima meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, dan wafat karena dibunuh di usia 63 tahun. Tragedi itu merupakan pembunuhan politik yang pertama terjadi di dalam sejarah Islam. Pada masa pemerintahannya yang 10 tahun itu, ia paling sibuk dan paling menentukan bagi masa depan selanjutnya. Pada masa pemerintahannya itu, Imperium Roma Timur atau Bizantium kehilangan bagian terbesar dari wilayah kekuasaannya pada pesisir barat Asia dan pesisir utara Afrika. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Islam mengambil alih kekuasaan di dalam seluruh wilayah Imperium Parsi sampai perbatasan Asia Tengah. Seperti halnya dengan Khalifah Abu Bakar, ia tinggal di rumah biasa dan hidup sebagai rakyat biasa di Madinah Al-Munawwarah. Dengan kesederhananya itu, ia disegani oleh segala pihak dan ditakuti oleh lawan dengan sangat takzim. Karakter kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai karakter cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasannya Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang islami. Beliau juga merupakan tipe yang demokratis dan inklusif. Ia mau dikritik dan mau mendengar saran dari orang lain. Hubungan antara penguasa dan rakyat juga sangat demokratis, bersifat transparan, adaptif, dan dinamis. Manajemen seperti itu rupanya menjadi salah satu faktor internal keberhasilan kepemimpinan Umar. Selanjutnya yaitu kemajuan yang diraih di masa Umar bin Khattab. 1. Peletakan dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Yang kedua yaitu industri dan pertanian yang mengalami kemajuan yang pesat. Yang ketiga,
kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. Yang keempat, ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. Dan yang kelima adalah mengadakan Baitul Mal. Selanjutnya adalah peradaban pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abdillah bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdil Manaf bin Qusay yang lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya adalah Urwah. Putrinya Ummu Hakim al-Baidah, yaitu putri Abdul Muthalib, nenek Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Affan, seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Utsman bin Affan menikah dengan dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga ia mendapatkan julukan Zu al-Nurain. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam menjadi khalifah, Utsman bin Affan dipilih melalui majelis khusus yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Majelis atau panitia pemilihan itu sendiri dari 6 sahabat dari berbagai kelompok sosial yang ada. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah. Namun pada saat pemilihan berlangsung, Thalhah tidak sempat hadir, sehingga 5 dari 6 anggota panitia yang melakukan pemilihan. Setelah kaum muslim bersepakat membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, umat Islam berada dalam keadaan yang makmur dan bahagia. Kawasan dunia muslim pun telah bertambah luas. Khalifah Umar berhasil menciptakan stabilitas sosial politik di dalam negeri sehingga ia dapat membagi perhatiannya untuk memperluas wilayah Islam. Dan ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, ia meneruskan sebagian besar garis politik Umar. Ia melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Perluasan itu memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan, situasi sudah aman. Kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar sangat diperlukan. Dengan karakter seperti Khalifah Utsman bin Affan, kemakmuran rakyat tercapai, baik jasmani maupun rohani. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humoris. Namun, kemudian karakter yang seperti itu malah berdampak kurang baik, yaitu munculnya nepotisme dalam kepemimpinan Utsman. Kemudian banyak pejabat-pejabat negara dan kerabatnya sendiri yang kurang mengakomodir pejabat di luar kerabat beliau. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kerusuhan, kecemburuan, dan pergolakan pemerintahannya. Kemajuan yang diraih di masa Utsman itu pembukuan Al-Quran pada akhir tahun 24 Hijriah, yang kedua yaitu penyatuan qiraat Quraisy, yang ketiga yaitu ekspansi wilayah Islam, dan yang keempat perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Sayyidina Ali adalah seseorang yang memiliki kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, penasehat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati, dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat
beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai macam pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Sepeninggal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi kacau, kemudian Muslim meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi Muawiyah menolak usulan tersebut karena keluarga besar Khalifah Utsman bin Affan menuntut pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ditangkap terlebih dahulu. Sedangkan pihak Ali berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dicari bersama-sama. Perbedaan pendapat tersebut menjadi awal pecahnya persatuan kaum muslimin saat itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tetap diangkat sebagai khalifah. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator yang ulung. Sebagai masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ali adalah tipe orang yang suka berterus terang. Ia tidak takut kepada celaan siapapun yang menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko bagi dirinya. Oleh sebab itu, setelah diangkat menjadi khalifah, Ali mengambil langkah-langkah tegas. Yang pertama yaitu memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan dikirimlah kepala yang baru untuk menggantikannya. Yang kedua yaitu mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali untuk dikembalikan kepada negara. Selanjutnya yaitu kemajuan yang diraih di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu memajukan dalam bidang ilmu bahasa, yang kedua membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga yaitu mengganti pejabat yang kurang konsisten, dan yang keempat kemajuan di bidang pembangunan. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah berakar dari konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kemudian menyebabkan wilayah dan umat Islam terbelah menjadi dua bagian, yaitu wilayah mayoritas yang berada di pimpinan Ali bin Abi Thalib dan wilayah Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Penyebab perselisihan mereka berdua adalah terkait dengan penetapan hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memutuskan untuk tidak mencari pembunuh Utsman dikarenakan kondisi saat itu yang masih belum memungkinkan. Saat wilayah Islam masih terbagi dua, sebagaimana ketika Khalifah Ali menjabat, kemudian demi menyatukan umat Islam, Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Pada masa Khalifah Ali radhiyallahu an, ibu kota Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah demi menjaga stabilitas wilayah Irak dan Syam. Maka sejak jabatan khalifah dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota wilayah Islam berpindah dari Kufah ke Syam. Dengan beralihnya kekuasaan dari Hasan bin Ali radhiyallahu an kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, maka berakhirlah pula masa Khulafaur Rasyidin dan berganti menjadi periode dinasti Bani Umayyah. Cara pemilihan khalifah pun ikut berganti, yang mulanya penunjukan oleh umat dengan cara yang berbeda-beda, berganti menjadi pewarisan kekuasaan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Gaya dan corak kepemimpinan Bani Umayyah. Corak kepemimpinan dinasti Bani Umayyah secara umum yaitu berbentuk monarki atau mulukiyah.
dalam hal pemilihan pemimpin, di mana khalifah dipilih oleh khalifah sebelumnya yang masih merupakan satu keluarga melalui wasiat dan penunjukan putra mahkota atau wilayatul ahdi. Begitu seterusnya dilakukan secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem pemilihan yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana yang berperan dalam pemilihan pemimpin adalah musyawarah dan umat. Kepemimpinan Bani Umayyah juga mengalami masa-masa kejayaan dan penurunan sebagaimana kekuasaan lain di dunia pada umumnya. Salah satu penyebab perbedaan peningkatan dan penurunan Bani Umayyah adalah gaya kepemimpinan pada para khalifahnya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Bani Umayyah mengalami masa kejayaan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang meniru gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, namun mengalami keruntuhan pada masa Walid bin Yazid karena sebab kebiasaan khalifah melakukan perbuatan maksiat. Kemajuan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palestina, semenanjung Arabia, Irak, sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz. Yang kedua yaitu Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. Sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar sekaligus menjadi kaum Muslim atau bangsa Arab. Pada saat itu bangsa Arab merupakan prototipikal dari bangsa Islam itu sendiri. Yang ketiga yaitu telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh spesialisnya. Antara lain dalam ilmu qiraat atau yang dikenal yaitu Ibnu Katsir, Ashim, dan Ibnu Amr. Ilmu tafsir tokohnya ialah Ibnu Abbas dan muridnya Mujahid. Ilmu hadis oleh ilmu Syihab Az-Zuhri, tokohnya adalah Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyad, Rabi'ah Ar-Ra'i, guru dari Imam Malik, Ibnu Abi Malikah, Syabi Abu Amir bin Syurahbil, kemudian ilmu kimia dan kedokteran, ilmu sejarah, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu perkembangan dalam hal administrasi ketatanegaraan, seperti adanya lembaga peradilan atau qadha, kitabat, hajib, barid, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Daulah ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah selama berkuasa bervariasi menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, dan budaya yang terjadi selama masa pemerintahan. Periodisasi di masa Abbasiyah dibagi menjadi 5, yaitu periode 1 yang terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah yang dinamakan periode Persia 1. Yang kedua, periode 2 yang terjadi pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah yang dinamakan periode Turki 1. Yang ketiga yaitu periode 3 yang terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah yang dinamakan pemerintahan dinasti Buwaih. Yang keempat, periode keempat yaitu yang terjadi pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah yang dinamakan periode Bani Seljuk atau Turki II. Dan yang terakhir periode 5 terjadi pada tahun 592 Hijriah hingga 656 Hijriah. Periode ini terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada periode pertama. Khalifah periode pertama dikenal sebagai yang terkuat dan makmur pada saat itu. Kemakmuran yang terjadi pada saat itu mencapai level yang tinggi. Kejayaan dinasti ini terjadi pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang terjadi pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi.
dan putranya yaitu Al-Ma'mun yang menjabat pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Model dan karakteristik kepemimpinan pada masa Bani Abbasiyah. Pada tanggal 6 Dzulhijjah tahun 158 Hijriah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur wafat. Kabar pengangkatan Al-Mahdi sebagai khalifah ini ia terima setelah ajudan dan para komandan yang menyertai Al-Mansur dalam perjalanan ibadah hajinya dan mengirimkan delegasi ke Baghdad untuk menginformasikan tentang wafatnya Al-Mansur kepada Al-Mahdi. Kemudian telah mengambil baiat bagi Al-Mahdi dengan membawa serta tongkat Rasulullah SAW, gaun yang diwariskan para khalifah, dan stempel kekhalifahan. Delegasi itu datang pada hari Selasa pada pertengahan bulan Dzulhijjah. Setelah kabar pembaiatan Al-Mahdi sebagai khalifah menyebar, pada hari itu penduduk Baghdad bersepakat untuk membaiatnya. Semasa kepemimpinannya, Al-Mahdi lebih mendamaikan warganya dibandingkan pada masa pemerintahan Al-Mansur, yang dikatakan penuh dengan kekuasaan yang otoriter dari seorang Al-Mansur. Hal ini dikarenakan Al-Mansur dengan tegas menerapkan sistem hukuman kepada seseorang yang dicurigai sebagai lawan atau rival yang dapat menyaingi kekuasaannya. Kondisi itu mengakibatkan banyak pihak yang secara realitanya tidak bersalah harus mengalami siksaan dan intimidasi. Hal ini berbeda dengan saat ketika Al-Mahdi berkuasa di mana Bani Abbasiyah sudah menunjukkan kekuatannya. Meski banyak kelompok lain yang mencoba menyerang kekhalifahan Abbasiyah, selama menjadi khalifah, ia adalah seorang pemimpin yang adil, yang dicintai oleh rakyatnya, dermawan, berkarakter yang baik dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat, pendengar keluhan rakyat, dan senang menanggapi pengaduan masalah mereka. Bahkan ia membangun rumah yang memiliki jendela dan terbuat dari besi di pinggir jalan agar dapat mendengar permasalahan mereka. Faktor-faktor penyebab kemajuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu keberhasilan dua khalifah awal, Abu Abbas dan Al-Mansur, dalam meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Keberhasilan keduanya telah mendorong pemerintahan pada masanya dan masa-masa pemerintahan selanjutnya di periode awal mencapai stabilitas politik dan kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu dinasti ini berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Umayyah sehingga mampu menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan, musawah, adalah, dan ukhuwah. Yang ketiga yaitu terbentuknya persatuan atau ittihad yang kuat antara para khalifah dan ilmuwan, umara dan ulama, dan kecintaan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Yang keempat yaitu terjadinya asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu pada periode awal kekhalifahan sudah terbentuk tentara yang profesional, yaitu satuan militer yang diorganisasikan dengan baik sehingga hanya loyal pada kerajaan atau dinasti, bukan pada suku atau golongan. Faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor internal yang pertama yaitu hubud dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia dari para penguasa. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Yang keempat, meningkatnya ketergantungan kepada tentara bayaran dan merosotnya jiwa patriotisme. Faktor eksternal yang pertama yaitu banyaknya pemberontakan. Yang kedua, dominasi bangsa Turki. Dan yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani di Turki. Kerajaan Utsmani di Turki didirikan oleh putra Ertugrul yaitu Utsman yang berkebangsaan Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Kepemimpinan pada masa Turki Utsmani. Pertama adalah model khilafah. Model tatanan masyarakat seperti ini alih-alih dianggap sebagai model peradaban yang maju. Sebenarnya adalah sebuah kemunduran. Kemunduran tersebut tampak pada penafiannya terhadap spirit musyawarah yang diteladankan Nabi Muhammad SAW
Dalam sistem khilafah, tidak ada mekanisme politik di mana semua umat Islam memiliki hak dan kewenangan untuk mengkritik si pemimpin. Yang kedua adalah model kekuasaan Turki zaman Kerajaan Utsmani. Selama ini yang menjadi branding dari model Turki era Utsmani adalah saat itu Islam dapat merebut kota Konstantinopel atau kekuasaan Romawi di wilayah timur. Kemajuan pada dinasti Utsmani di Turki. Yang pertama, dalam bidang kemiliteran terbukti terbentuknya kesatrian militer yang disebut Yeniseri. Yang kedua adalah kebudayaan Turki, merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Kehidupan keagamaan merupakan bagian dari sistem sosial dan politik Turki Utsmani. Di sini, ulama mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan tidak begitu menonjol, namun mereka banyak berkiprah dalam pembangunan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid dan dibangun sekolah. Memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Kemunduran pada dinasti Utsmani di Turki. Faktor internalnya yaitu yang pertama, luas wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan istimewa yang bermegahan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Faktor eksternal. 1. Timbulnya gerakan nasionalisme. 2. Terjadinya kemajuan teknologi di barat. Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Babur adalah nama kecil dari Zaharuddin yang artinya singa. Ia lahir pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 1483. Ayahnya bernama Umar Mirza menjadi amir di Fergana. Turunan langsung dari Minar Shah, putra ketiga dari Timur Leng. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan Jengkuai, anak kedua dari Genghis Khan. Pada usia 11 tahun, Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Namun demikian, ia sangat pemberani sehingga kelihatan lebih matang dari usianya. Dia mendapatkan latihan sejak dini, sehingga memungkinkannya untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar. Ia berusaha menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Pertama kali ia mengalami kekalahan untuk mewujudkan cita-citanya, kemudian berkat bantuan Ismail I, Raja Safawi, sehingga pada tahun 1494, Babur berhasil menaklukkan kota Samarkand. Dan pada tahun 1504 menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Dari Kabul, Babur melanjutkan ekspansi ke India yang pada saat itu diperintah Ibrahim Lodi. Umat. Kepemimpinan pada masa dinasti Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Sepeninggal Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Ia memerintah selama lebih dari seperempat abad. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode. Pengganti Humayun adalah Akbar, Raja Mughal paling kontroversial. Merupakan masa pemerintahnya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Masa kepemimpinan Akbar adalah puncak kejayaan kerajaan Mughal, tidak hanya dalam bidang politik dan militer saja, tapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, seni dan budaya, administrasi, dan keagamaan. Kemajuan pada masa kerajaan Mughal di India. Yang pertama, di bidang ekonomi. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Yang kedua, bidang
seni dan budaya. Karya yang menonjol adalah sastra, gubahan, penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Kemunduran pada masa kerajaan Mughal di India. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India. Dengan dukungan oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Sehingga yang diwarisi hanyalah kemewahan dan kebesaran dalam istana yang disertai dengan dayang-dayang yang hanya akan melemahkan sendi-sendi kepemimpinan pada kerajaan Mughal tersebut. Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat. Tarekat ini diberikan nama Tarekat Safawiyah. Didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Pendirinya adalah Safi al-Din. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Amir Ali berpendapat bahwa Safawi berasal dari Safi yang yaitu gelar nenek moyang raja-raja Safawi. Safi al-Din Isa al-Ardabili, pendiri dan pemimpin tarekat Safawi. Adapun negara Safawi secara resmi berdiri di Persia pada tahun 1501 Masehi, yaitu ketika Ismail I dengan pasukan Qizilbash menyerang dan mengalahkan Akkoyunlu di Sobur, dekat Nakhchivan, yaitu ibu kota Akkoyunlu. Ismail berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota inilah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja yang pertama dinasti Safawi. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran itu untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Model dan karakteristik kepemimpinan pada masa dinasti Safawiyah. Bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia perpolitikan pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Silsilah pucuk pimpinan Safawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah dinasti. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Kara Koyunlu atau Domba Hitam, salah satu suku bangsa Turki, yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Kemajuan pada masa dinasti Safawiyah. Yang pertama itu di sektor perdagangan mengalami kemajuan setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Yang kedua yaitu bangsa Persia dikenal berperadaban tinggi, mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga berdiri bangunan-bangunan besar dan indah seperti masjid-masjid, rumah-rumah, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di Zenderut, dan istana Cihilsutun. Kemunduran pada masa dinasti Safawiyah. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan. Yang ketiga, karena pasukan Hulam yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang tinggi seperti Qizilbash. Yang keempat, sering terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.